Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat datang bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, 'Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu beri aku makan. Ketika aku haus, kamu beri aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku.' Maka orang-orang benar itu akan bertanya kepadanya, 'Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami beri Engkau makan? Atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami beri Engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami beri Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?' Maka raja itu akan menjawab mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.' Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, 'Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang yang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku.' Lalu mereka akan bertanya kepadanya, 'Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?' Maka ia akan menjawab mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku.' Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pencinta firman Tuhan yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pada hari ini penginjil Matius kembali mengingatkan kita umat beriman akan masa akhir zaman. Narasi suci pada hari ini mengetengahkan kepada kita perihal tanda-tanda atau keadaan seperti yang dialami oleh manusia, secara khusus pada kedatangan kedua Tuhan Yesus Kristus di akhir zaman nanti. Anak manusia datang dalam kemuliaannya, dan ia akan memberikan penghakiman kepada semua orang
tanpa terkecuali seturut perbuatan mereka. Mereka yang melakukan hal-hal baik, seperti yang kita dengar dalam bacaan suci hari ini, adalah mereka yang memiliki sikap empati dan rasa iba terhadap sesama. Dan itu mereka realisasikan dalam tindakan yang konkret, seperti mengunjungi orang-orang sakit, menghibur, serta memberi makan orang-orang yang lapar, dan lain-lain. Tindakan atau cara hidup seperti ini merupakan cerminan kerajaan Allah atau hidup yang kekal. Para pencinta firman Tuhan yang terkasih, bacaan suci hari ini mengajak kita semua untuk senantiasa berjuang dan berbuat baik. Jika kita melakukan hal demikian, maka kita akan mengalami kebahagiaan bersama Tuhan dan memperoleh hidup yang kekal. Perbuatan baik yang kita lakukan tidak hanya terbatas pada orang-orang yang dekat dengan kita, tetapi juga kepada orang-orang kecil, miskin, dan tak berdaya, dan lain-lain. Bersama dengan Yesus, yakin dan percayalah, pasti kita akan mengalami sukacita dan kebahagiaan serta memperoleh hidup yang kekal. Yesus sungguh mengasihi kita umat manusia yang penuh dengan noda dosa. Dia tidak menginginkan kita tersesat dan kehilangan rahmat yang daripadanya. Rahmat Allah menyadarkan kita bahwa hidup kita di dunia ini bersifat temporal atau sementara. Oleh karena itu, dengan menyadari rahmat yang telah Tuhan berikan, seyogyanya kita berjuang mengedepankan keutamaan-keutamaan yang lebih mendekatkan kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Para pencinta firman Tuhan yang terkasih, semoga di masa tobat ini kita terus-menerus memurnikan hati dan pikiran kita serta berjuang menolong sesama yang memiliki kesulitan dalam menjalani hidup. Percayalah rahmat Tuhan selalu dan senantiasa akan menyertai kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.